kita masuk pada sesi diskusi. Nanti diskusi ini akan saya buka 2 termin. Ya, termin pertama, saya persilahkan kepada Bapak Ibu semua yang ingin langsung mengajukan pertanyaannya melalui Zoom ini, bisa menyalakan mikrofon dan juga videonya. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang hendak ingin bertanya? Ya, sambil menunggu, mungkin saya akan membacakan terlebih dahulu ya pertanyaan yang sudah masuk melalui Slido. Ini ada beberapa pertanyaan. Saya ringkas saja langsung kepada beberapa pembicara. Mohon izin kepada Prof. Didik untuk bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama, Prof, apakah ada studi atau kajian terkait keterkaitan antara pola kepemimpinan nasional dengan pertumbuhan ekonomi? Ini tadi sudah disinggung, tapi mudah-mudahan beliau bisa mempertajam kembali. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law ini digadang-gadang mampu untuk mengatasi resesi, bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Prof, bagaimana analisa tersebut? Dan terakhir juga tadi menyinggung pernyataan Prof bahwa menteri-menteri atau tim-tim di di sekitar presiden kita nampaknya kurang mampu untuk kurang baik gitu ya. Nah, apakah ada atau seperti apa seharusnya tim ekonomi di sekitar pemerintahan kita yang mampu untuk bisa mengatasi persoalan? Jadi seperti apa harusnya tim ekonomi itu sebaiknya begitu? Baik, kepada Prof. Didik, mudah-mudahan masih bersama kita. Halo Prof, apakah masih bergabung? Ya, nampaknya beliau, saya lanjutkan dahulu ya. Kalau Prof, Pak Dr. Rizal, apakah masih bergabung bersama kita? Halo Pak Dr. Rizal. Ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Ya, jadi kita ke sesi Pak Dr. Rizal dulu. Jadi ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke ruang video kita. Yang pertama, jika krisis 98 Indonesia masih bisa diselamatkan dengan ekonomi real dan ekonomi UMKM, nah bagaimana pandemi ini bisa terselamatkan? Ya, padahal tadi ya kalau kita melihat UMKM pun nampaknya kurang mampu untuk bisa berkontribusi besar begitu. Dan yang kedua, seberapa efektif kebijakan pemerintah dalam membendung resesi ini? Ya, karena sepanjang yang ada insentif yang diberikan adalah bersifat konsumtif. Di 2 pertanyaan itu dulu. Mangga Pak Dokter. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang saya kira yang menggelitik ya. Krisis tahun 98 di mana pertumbuhan ekonomi kita itu hampir 14% minus ya. Tapi kok bisa stabil ya beberapa tahun kemudian, dan itu ternyata kontribusi UMKM gitu ya khususnya, dan juga sektor real memang cepat sekali recovery-nya gitu. Nah, permasalahannya kita harus lihat ada perbedaan ya antara krisis tahun 98 dengan tahun 2020. Kalau tahun 98 itu disebabkan oleh kondisi sektor moneter ya, sektor keuangan kita atau pasar uang kita. Jadi pasar uang kita itu memang sangat rendah gitu nilai tukarnya, bahkan di pasar uang kita juga tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi ya, akibat dari nilai tukar dan juga
inflasi yang sangat tinggi saat itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya memang pertumbuhan kita amblas ya gitu, dan saat itu berbarengan dengan krisis keuangan di beberapa negara gitu ya, tidak hanya di Indonesia, saya kira di Malaysia juga begitu, Thailand. Nah, hanya saja di Indonesia diikuti oleh perubahan dan juga transmisi ekonomi yang pada saat itu, karena di zaman Orde Baru ekonomi real, sektor real ya, dalam konteks ini UMKM juga sangat signifikan lah berjalan. Nah, memang itulah yang kemudian sektor real tetap berjalan ya tanpa memerlukan waktu lama gitu ya, karena tadi yang terhempas dan terkena itu adalah sektor moneter ya, tapi di fiskal saya kira juga transmisinya cepat sekali, dan akhirnya di beberapa tahun kemudian juga cepat pulih. Apalagi waktu itu Pak Habibie membuat kebijakan-kebijakan yang saya kira sangat tajam gitu ya. Bahkan Bank Indonesia juga menjadi independen gitu ya. Kemudian juga inflasi juga di angka yang relatif bisa menggerakkan tingkat konsumsi ya. Kemudian juga nilai tukar juga saat itu dari hampir 15.000 bisa sampai 3.000 gitu ya. Dan itu memang lebih karena sektor moneter, sehingga transmisinya jauh lebih cepat. Nah, dan pada saat itu memang sektor real juga berjalan, UMKM juga berjalan gitu, meskipun dipengaruhi oleh biaya yang relatif tinggi saat itu ya. Jadi inflasi juga disebabkan tidak karena demand, tapi karena cost push ya. Jadi biaya produksi yang naik. Nah, tetapi kondisi sekarang itu berbeda. Ya, perbedaannya adalah tidak hanya memang sektor monet atau sektor keuangan sekarang relatif berjalan atau bergerak gitu ya. Hanya saja permasalahannya justru yang terkena itu adalah sektor realnya. Nah, sektor realnya tidak hanya di UKM tapi juga di usaha-usaha besar juga terdampak. Ya, bayangkan saja usaha yang atau juga perusahaan-perusahaan yang menyerap tenaga kerja sangat banyak gitu ya, yang notabene padat modal juga itu terimbas. Bahkan misalnya pabrik rokok Jarum saja misalnya, yang itu adalah perusahaan terbesar dan memberikan penyerapan tenaga kerja bagi jumlah tenaga kerja kita juga terimbas sampai ratusan triliun gitu ya ruginya. Bayangkan bagaimana dengan UKM gitu, dan UKM juga terhempas juga gitu. Nah, COVID ini masuknya itu adalah ke kualitas dan produktivitas sumber daya tenaga kerja, di mana tenaga kerja itu adalah input dari produksi, salah satu input produksi. Nah, sehingga ya tentu saja kalau input produksinya sudah tanda kutip sakit ya, bahkan meskipun tidak sakit tapi kondisinya juga kondisi bekerja juga tidak nyaman ya, otomatis produktivitas turun. Itu tidak bisa dibantah itu ya. Meskipun katakanlah kita sebagai dosen gitu ya, sekarang meskipun bekerja WFH gitu, tapi justru produktivitas juga kalau dihitung dengan seperti halnya kondisi normal itu turun itu produktivitasnya. Ya meskipun ini dari sisi waktu juga sama, bahkan menyiapkan bahan juga jauh lebih lama gitu. Ada produktivitas tetap turun. Kemudian itu di sektor real ya, termasuk juga di sektor-sektor yang lain gitu ya. Artinya struktur ekonomi kita memang produksinya dan produktivitasnya turun dengan sangat signifikan. Nah, sehingga mendorong terhadap pertumbuhan ekonomi ya, karena industri kita tadi tidak tumbuh, bahkan cenderung terkontraksi gitu, sehingga membentuk nilai tambah, di mana nilai tambah itu pembentuk PDB real kita juga turun.
ya akhirnya juga ya memang sektori lah yang terkena imbasnya. Jadi memang dua kasus yang berbeda dan COVID ini jauh lebih kompleks gitu ya. Jadi karena begini, kalau dulu misalnya kondisi ekonomi moneter gitu ya, kondisi pasar moneternya yang terkena, itu masih bisa kita recovery dan kita telusuri gitu ya. Kalau ini masalahnya gaib nih ya, COVID ini kan gaib nih ya, apa namanya, sesuatu yang sulit untuk dihindari siapapun gitu. Dan ini memang hanya yang ahli-ahlinya yang bisa menyelesaikan, itu para dokter, orang-orang di ahli kesehatan. Sayangnya memang mereka tidak diakomodir lebih leluasa begitu. Bahkan ini bisa dibuktikan dengan pembiayaan di sektor kesehatan untuk mengantisipasi COVID ini jauh lebih sedikit dibanding dengan recovery untuk ekonominya gitu ya. Jadi unpredictable juga gitu ya. Bahkan banyak ekonom yang kemudian sangat sulit ya untuk memprediksi sekarang bisa sampai prudent itu ya agak sulit karena tadi kondisi pandemi ini menyasarnya tidak hanya di sektor moneter saya kira tapi juga di sektor real. Yang kan sektor moneter juga terkena ya, transmisinya juga tidak efektif saat ini, terkena juga di sektor realnya gitu ya. Nah, sehingga memang meskipun angkanya masih jauh lebih kecil ya dibanding dengan saat resesi di tahun 98, tapi melumpuhkan ya aktivitas ekonomi, struktur ekonomi kita itu lumpuh sekarang ya. Jadi kalau saya sampaikan dianalogikan dengan kesehatan gitu ya manusia gitu, jadi kita itu COVID ini tidak hanya menyerang paru-paru manusia, tapi paru-paru ekonomi juga gitu ya. Bahkan menyerang berbagai organ-organ ekonomi yang lain gitu atau struktur ekonomi. Ya, bisa bayangkan struktur ekonomi yang harusnya menopang pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah yakni industri manufaktur lumpuh sekarang, hancur gitu. Hanya bayangkan pertanian yang kita tahu pertanian itu memberi nilai tambah terhadap GDP-nya juga jauh lebih kecil dibanding dengan manufaktur ya. Termasuk juga misalnya Infocom ya. Infocom juga relatif masih sedikit menyerap tenaga kerja dibanding dengan sektor manufaktur. Bahkan kontribusi terhadap PDB realnya juga relatif masih jauh lebih kecil gitu. Jadi meskipun tumbuh pertanian, Infocom dan air gitu ya, tapi kontribusi terhadap pembentukan nilai tambah sangat kecil ya. Akhirnya ya ekonomi kita jatuh tersungkur gitu ya. Bahkan ya sampai ke kondisi resesi seperti ini ya. Jadi saya bisa mengatakan ya sangat tidak hanya jurang resesi saya kira ya, mungkin sudah ke jurang masuk gitu ya jadi resesi. Nah, masalahnya sekarang apakah kemudian dua kasus krisis ini bagaimana solusinya begitu ya. Kalau tadi kan sudah terjadi. Nah, kalau yang sekarang memang solusinya ya tentu saja tidak hanya di ekonomi, tapi masalahnya di kesehatan. Kesehatannya harus all out, harus menyelesaikan pandemi COVID ini, jangan sampai menyebar. Ya bahkan sekarang juga bayangkan angka psikologis 300.000 sudah dilalui, kalau kemudian naik lagi psikologis 400.000, 500.000 sampai 1 jutaan itu mengerikan gitu. Amerika pun kan sudah mencapai hampir 3 juta kasusnya, bayangkan. Hancur berkeping-keping juga gitu ekonominya ya. Bayangkan kalau Indonesia kalau sampai angka psikologis 500.000 itu berat sekali untuk recovery ekonomi ya. Jadi angka resesi meskipun resesi angkanya sangat berat, recovery ekonominya juga sangat berat. Meskipun ada solusinya yakni ekonomi vaksin, tapi seberapa besar sih efektivitas vaksin ini dalam mendongkrak dan menyelesaikan masalah COVID ini? Ya, apalagi sampai sekarang vaksin ini juga masih di level uji klinis gitu ya, gitu. Dan di APBN juga untuk penyediaan vaksin juga tidak besar, ya, untuk pengadaan vaksin itu juga tidak besar. Jadi agak aneh gitu ya, COVID ini
jadi permasalahan utama atau bukan dalam kondisi seperti ini. Mestinya sih ya harusnya lebih fokus ke COVID ya dibanding dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Selesaikan dulu masalah COVID, baru kalau sudah sehat pelan-pelan ekonomi akan bergerak gitu. Sama pertanyaan kedua saya tadi. Sebenarnya sudah terjawab juga Pak Dokter. Jadi tadi bagaimana solusi karena selama ini insentif yang ada itu hanya sekedar konsumtif saja. Jadi apa sebenarnya kebijakan efektif selain daripada kebijakan tadi pemberian insentif yang sifatnya konsumtif tadi? Ya, kebijakan PEN ini atau kebijakan antisipasi COVID dan PEN ini kan kedua sisi ya, sisi konsumsi, sisi produksi ya. Nah, produksi ini kan ada insentif UKM, insentif usaha yang khususnya perusahaan-perusahaan besar, kemudian juga UKM ya, kemudian juga untuk pemerintah daerah, dan juga beberapa insentif bagi usaha-usaha ataupun terkait dengan produksi lainnya ya, untuk produksi lah, sisi produksi. Nah, memang kalau kita lihat misalnya ya dari realnya gitu ya, target ketercapaian hingga saat ini kan kisaran kalau saya coba buka data dulu, kisaran 47,75% ya. Jadi hampir sekitar 332 triliun ya, di mana lebih banyak memang ke perlindungan sosial, hampir mencapai 78%, ke UMKM 90%, ya 72%. Namun lagi-lagi UMKM ini kan masih belum kelihatan hasilnya ya, karena untuk mencari UMKM yang kira-kira begini, kalau diberikan insentif sekitar atau kapitalisasi modal 2 juta, 3 juta, kira-kira UKM mana yang bisa langsung dia berjalan cepat gitu. Itu sulit sekali gitu ya. Bahkan based on database, tapi hebat penyerapannya sudah 72% gitu ya. Dan ini tentu menjadi hal yang perlu dilihat lagi gitu ya. Nah, memang penyerapan yang paling banyak adalah perlindungan sosial. Ya, perlindungan sosial itu bukan untuk mendorong produksi tapi konsumsi ya, agar supaya konsumsi masyarakat itu bisa dipertahankan. Apalagi GDP kita ya dari sisi pengeluaran itu lebih tergantung pada sisi konsumsi ya. Nah, konsumsinya juga pada kondisinya juga setelah diberikan insentif untuk konsumsi juga masih belum nendang gitu ya. Bansos, kemudian untuk kartu prakerja juga kan, bahkan kartu prakerja juga hingga saat ini masih belum kelihatan dampaknya ya. Mungkin di triwulan 4 gitu ya, kalau di triwulan 3 rasanya saya kira masih belum bisa dilihat gitu ya. Apalagi untuk kartu prakerja juga tidak untuk produksi ya, tapi memang cenderung ke konsumsi. Konsumsinya juga pasti saya memandang gitu ya, mungkin kalau tidak pangan ya konsumsinya paling ke infokom lagi ya, WFH atau kemudian belajar di rumah, dan juga kebutuhan-kebutuhan komunikasi lain. Termasuk juga ini kesehatan ini sebenarnya kalau dilihat dari aspek sisi produksi seharusnya meningkatkan, mendorong produksi gitu. Nah, lagi-lagi tadi kesehatan ini bukan bayangkan baru 30%, ya, baru 26 triliun ya, 26 triliun dari dari total budget yang disiapkan untuk kesehatan. Ya, nah artinya kan bayangkan untuk kesehatan itu pantesan saja misalnya COVID masih belum efektif untuk diantisipasi gitu ya, karena memang anggarannya juga belum terserap untuk antisipasi itu. Nah, oleh karena itu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini ya memang COVID-nya dulu gitu, jangan ekonomi dulu. Ya, COVID-nya dulu diselesaikan. Bahkan kalau bisa ditunjang oleh kebijakan-kebijakan yang mampu agar COVID ini tidak menjalar kemana-mana gitu. Kalau ini sudah
terantisipasi gitu ya, baru ekonomi gitu. Toh kalau orang udah sehat, dia butuh makan, kemudian butuh produksi, pasti otomatis itu cepat recovery-nya. Tapi lagi-lagi kalau misalnya COVID tidak selesai, berat kita untuk merecovery ekonomi ke depan. Ya, mungkin jauh lebih berat lagi nanti karena ya lama-lama kan perusahaan juga kalau lama-kelamaan yang modalnya juga sangat berat gitu ya, untuk merecovery bisnisnya juga jauh lebih susah dibanding dengan kondisi ekonominya juga cepat recovery-nya karena bisnis itu mengikuti recovery dari iklim ekonomi dan iklim investasi. Saya kira itu Baik, dari saya. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu sekalian dari pertanyaan tadi, dan tadi juga beliau sudah berulang kali mengucapkan intinya adalah intinya adalah bagaimana seharusnya pandemi dulu diselesaikan, baru kemudian mudah-mudahan ketika itu selesai maka akan mudah nanti recovery. Baik, saya ingin ke Prof. Didik. Apakah Prof. Didik masih bergabung dengan kita? Ya, baik, Prof. Ada 3 pertanyaan untuk Prof. Jadi yang pertama, jadi apakah ada studi atau kajian terkait keterkaitan antara pola kepemimpinan nasional dengan pertumbuhan ekonomi? Itu pertama. Yang kedua, Undang-Undang Omnibus Law itu digadang-gadang mampu mengatasi resesi ini, dan bahkan katanya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, bagaimana analisis Prof terhadap hal ini? Dan yang ketiga, seharusnya seperti apa sih tim ekonomi yang harus dimiliki oleh presiden kita untuk mengatasi persoalan ini? Baik, itu Prof pertanyaannya. Yang tim ekonomi ya dengan Omnibus Law ya. Jadi ekonomi dan Omnibus Law itu berhubungan. Ya. Jadi Omnibus Law itu kan hasil rapat ya, keinginan Jokowi. Kemudian dirasa itu menghentak bisa menyelesaikan semua soal yang dibilang ruwet itu, langsunglah ke tim ekonomi. Ya. Tim ekonominya minta ini dibikin undang-undang. Jadi undang-undangnya itu inisiatifnya eksekutif, bukan DPR. DPR-nya nunut saja. Nah, kemudian ributlah jadi undang-undang seperti sekarang. Jadi ini perkara yang salah sebenarnya, yang rumit itu dan perlu penanganan di lapangan, yang prioritas COVID ya. Tapi dengan menggolkan undang-undang ini, masalah jadi semakin ruwet ya. Jadi ada problem dari tim ekonomi dan kepemimpinan ya, sekaligus itu ya pola kepemimpinan. Dalam keadaan normal, ya, nyetir dalam keadaan normal itu nggak bisa mencapai sasaran ya, tumbuh 6,5 sampai 7%. Ya, kemudian menghadapi krisis, dengan menghadapi krisis komplikasi dibikin di dalam sendiri ya, sehingga ribut secara politik. Mestinya ya, undang-undang yang ada itu sudah cukup memadai ya. Ruwetnya di daerah itu bisa diatasi dengan kepemimpinan. Nah, dengan demikian maka komplikasinya jadi banyak. Pertama, komplikasi pandemi itu sudah berat ya, dan tidak bisa diatasi. Kan contohnya sudah saya berikan gambar tadi ya, grafik di mana Indonesia itu case hariannya itu jauh lebih tinggi dari negara lain, nggak pernah turun-turun. Ya. Komplikasi kedua dibikin oleh pemerintah sendiri ya, membuat undang-undang yang kontroversial seperti ini ya, melewati 75 undang-undang, itu dibikin 30 tahun, ya 20 tahun lebih undang-undang 75 itu. Nggak usah merasa menjadi Superman untuk mengatasi semua. Ya. Masalahnya tidak di undang-undang, masalahnya di lapangan. Ya. Nah, di lapangan itu sebenarnya sudah mulai membaik, ya, investasi dan seterusnya kan. Itu yang menyebabkan pertumbuhannya tidak bagus karena korupsi dan inefisiensi di dalam. Jadi sekarang ini masalah yang ada itu masalah kepemimpinan ekonomi. Kepemimpinan ekonomi itu tidak memadai, tidak berhasil pada masa normal mencapai sasaran. Nah, kepemimpinan membuat ekonomi ruwet lagi dengan komplikasi politik. Ya. Dan komplikasi politik ini
Kemudian saya sebutkan tadi, gebiar sak mau-maunya dengan mengambil teori Keynes semau-maunya tadi ya. Oh pokoknya pemerintah lah, meskipun tidak efisien, menghambur-hamburkan uang, utang banyak, nggak apa-apa. Nah itu kan motivasinya kan seperti itu ya. Mengambil mentah-mentah cara seperti itu. Dan itu dampak implikasinya akan berat kepada kepemimpinan berikutnya. Jadi masalah kepemimpinan satu, ya, kemudian masalah tim ekonomi dan omnibus law itu omnibus law ini tidak pada tempatnya sekarang. Jadi pemerintah lebih berat, sudah tidak bisa mengatasi ekonomi, ya tumbuhnya turun, tidak bisa mengatasi COVID lebih tinggi dari yang lain, menambah komplikasi dari dirinya sendiri. Jadi itu tidak ada naskah akademiknya tuh, naskah akademiknya dibikin kilat saja, dikritik nggak ada naskah akademik dibikin. Jadi itu kira-kira ya kepemimpinan ini yang problem sebagai masalah sekarang itu kepemimpinan ekonomi. Yang kedua tim ekonominya itu dibandingkan saja satu persatu menteri perindustriannya, menteri pertaniannya dengan yang dulu-dulu ya kualitas pribadi aja. Seperti tim Olimpiade, kualitas pribadi satu-satu itu sudah jauh kalah memadai dibandingkan tim yang di waktu yang lalu itu. Nah, Omnibus Law ini tempatnya tidak sekarang dan menambah komplikasi ya, dalam politik dan politik ekonomi sekarang. Ini sudah jam 3, saya izin dulu ya karena harus ada kegiatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kalau begitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Didik atas jawabannya. Mudah-mudahan mampu menjawab pertanyaan yang sudah diajukan. Prof. Didik, apakah masih ada waktu untuk bisa memberikan closing statement-nya barangkali? Ya, jadi seminar ini ya, judulnya kan cuma resesi ya. Nah, resesi itu kan berhubungan akibat dari sesuatu yang disebut saya sebelumnya, yaitu akibat pandemi, akibat kebijakan, akibat politik. Ya, ini kan seperti latihan lah buat teman-teman yang ada di dalam himpunan ini. Itu saja ya dari saya dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pencerahan lah ya. Untuk menyelesaikan masalah belum tentu ya, karena kan kekuatan politik yang akan menentukan itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof atas kesempatan dan juga waktunya untuk bisa memberikan sharing kepada kita semua. Mohon izin kepada Bapak semua, Prof Didik nampaknya akan meninggalkan kita untuk melanjutkan aktivitas beliau selanjutnya. Jadi kita tetap lanjut kepada sesi diskusi kita. Saya ingin ke Prof Dwi Condro. Ini pertanyaan kepada beliau ada beberapa. Pertama, apakah utang negara dengan kategori riba apa dampak ancaman Allah ya akan kena pada kehidupan masyarakat atau warga negara yang muslim. Jadi apakah tadi utang negara yang riba itu apakah punya dampak pada kehidupan kita sebagai seorang muslim? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kondisi keuangan negara saat ini ya, di mana hutang dan bunganya semakin besar. Dan terakhir, bagaimana mengarahkan Indonesia yang mengalami krisis ini menuju sistem ekonomi Islam yang sudah tadi Pak Dokter sampaikan ya, di tengah para pakar masih berbasis pada ekonomi kapitalis. Monggo Pak Dokter Dwi Condro untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama kaitannya dengan utang-utang negara yang mengandung riba itu apakah akan berdampak kepada rakyat? Ya, kalau di dunia jelas dampaknya pasti akan terjadi sebagaimana kelanjutan 275 tadi, Al-Baqarah 275, 276-nya kan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan menyuburkan sedekah. Oleh karena itu, riba itu pasti akan menghancurkan. Dan sekarang semua pelaku ekonomi itu kan hancur gara-gara riba. Kebetulan saya memang lebih banyak bergaul dengan pengusaha-pengusaha, sekarang menjerit semua. Kenapa? Di tengah pandemi seperti ini, di tengah krisis seperti ini, apakah ada pengampunan bunga? Jawabnya kan tidak ada. Cuma ditunda saja,
direlaksasi saja, tetapi bunganya tetap jalan terus. Bayar pokoknya boleh di belakangnya, tapi bunganya tetap jalan terus. Kenapa? Kalau bunganya nggak dibayar, banknya juga ambruk, banknya mati, darahnya hilang, dia lesu darah. Kalau darahnya itu habis, itu juga berdampak kepada para penabung. Penabungnya juga ambiar semua kalau sampai sektor yang berutang itu berhenti, banknya juga akan mati. Nanti yang nabung bisa akan terjadi duitnya akan hilang semua. Ini karena apa? Karena semuanya dipastikan dengan bunga. Ini dampak di dunia. Nah, bagaimana dampak di akhirat? Kalau pertanyaannya apakah rakyat ikut nanggung dosa apa enggak? Coba kita baca dalam surat Al-Baqarah 144 ya. Jadi Allah sudah mengingatkan, ini khusus untuk rakyat ya, khusus untuk rakyat. Jadi Allah sudah mengingatkan, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا mohon maaf. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Dan seterusnya. Ayatnya masih bersambung itu. Tapi satu ayat ini sudah cukup. Ingatlah, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا. Ingatlah ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri kepada orang yang mengikuti. Ketika mereka sama-sama melihat azab. Mereka sama-sama di neraka, gampangnya begitu. Watakot to'at bihimul asbab. Maka terputuslah hubungan yang selama ini terjalin. Kesimpulannya apa? Insya Allah rakyatnya ikut masuk neraka gitu loh. Jadi jangan khawatir. Kalau pemimpinnya itu masuk neraka, nanti rakyatnya juga akan ikut. Kenapa? Karena Quran mengatakan yang diikuti dan yang mengikuti sama-sama masuk neraka. Dan kalau ayatnya dilanjutkan, itu kan terjadi bantah-bantahan nanti di neraka. Yang protes siapa dulu? Pasti yang mengikuti kan. Ini saya masuk neraka gara-gara mengikuti pemimpin-pemimpin saya. Apa jawaban pemimpinnya? Yang nyuruh ngikuti juga siapa? Nah, berbantah-bantahan gitu. Jadi antara yang diikuti dengan yang mengikuti sama-sama masuk neraka. Kecuali, nah insya Allah ada kecualinya. Siapa rakyat itu yang insya Allah akan terbebas? Yaitu rakyat yang sudah berjuang, berusaha untuk mengingatkan pemimpinnya. Sudah mendakwai pemimpinnya. Sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada pemimpinnya. Sampai kategori terjadi keterpaksaan. Yaitu apa? Sudah diingatkan terus, tapi pemimpinnya tidak mau. Nah, orang-orang yang mau mengingatkan terus-menerus dengan dakwah inilah yang nanti tidak akan dicatat sebagai dosa. Jadi Nabi sudah menjamin rufi al-ummati al-khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Jadi akan dijamin rufi'a an ummati. Jadi akan diangkat pena malaikat dari umatku atas 3 perkara. Maksudnya apa? Tidak dicatat sebagai dosa terhadap 3 perkara, yaitu apa? Kalau dia itu tidak sengaja, yang kedua kalau lupa, yang ketiga apa? Keterpaksaan atasnya. Wa mastukrihu alaih. Jadi maknanya apa? Mereka yang sudah berusaha mengingatkan kepada pemerintah, kemudian tetap pemerintah nggak mau, kok dia meninggal dunia, insya Allah malaikat tidak mau mencatat sebagai dosa. Jadi kalau kita ingin terbebas dari dosa-dosa penguasa karena dia melakukan praktek riba, caranya gimana? Ya kita harus aktif mengingatkan semampu kita agar apa? Pemerintah menghentikan itu praktek-praktek yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus sampai kategori terpaksa. Insya Allah kalau sudah kita ingatkan terus, kita meninggal dunia juga belum berubah, ya kita semoga terbebas dari ancaman api neraka. Semoga tidak ditulis sebagai dosa oleh para malaikat. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Pertanyaan kedua adalah bagaimana dengan kondisi keuangan negara saat ini di mana hutang dan bunganya semakin besar? Iya. Jadi itu sudah menjadi sunatullah, sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang karakter dari riba itu kalau dilanjutkan tadi kan ayatnya dibaca terus, ancamannya kan memang mengerikan itu, 278 dan 279 itu. Ketika Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu,
Ittaqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini kan satu-satunya ayat yang mengingatkan iman itu sampai 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya. Ini memang taruhannya hanya untuk yang beriman saja. Kalau nggak mau beriman ya sudahlah. Kalau namanya orang nggak beriman itu diingatkan nggak bisa. Makanya Allah sentuh dulu, wahai orang-orang yang beriman, maksudnya wahai orang-orang yang percaya. Ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah. Wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kamu masih punya iman kepada Allah. Selanjutnya apa? Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mau melakukan itu, yaitu meninggalkan sisa-sisa riba, fa'zanu bi harbi minallahi wa rasulihi. Umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Langsung ditantang sama Allah. Umumkan perang melawan Allah dan Rasulnya. Ini riba bukan perkara yang kecil. Nggak mungkin masuk surga. Wong yang punya surga itu Allah kok. Malah nantang perang. Gimana bisa masuk surga? Nantang perang melawan yang punya surga. Nggak mungkin bisa masuk surga. Nah, terus bagaimana cara tobatnya? Itu 279. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Jika kamu ingin bertobat dari mengambil riba, maka bagimu adalah pokok hartamu, pokok utangmu. Jadi yang disebut riba itu memang setiap ada kelebihan dari pokok hutang. Karena syarat tobat yang diterima, kembalikan pokok utangnya saja. Jangan dibayar bunganya. Kalau memang ingin tobat. Kemudian ditutup dengan la tazlimu nawala tuzlamun. Kamu tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi memang karakter dari riba itu pasti 2 kemungkinan. Kalau kita itu tertindas karena riba, berarti ada yang menindas. Tapi kalau kita tidak tertindas dengan riba, berarti kita sedang menindas. Jadi bagaimana agar kezoliman ekonomi ini berhenti? Syaratnya apa? Hentikan riba. Kalau riba dihentikan itu apa? 2 kemungkinan tadi nggak akan muncul. Jadi jangan dikira kalau kita terlibat riba, kemudian kita hidup sejahtera, enak, kaya raya. Itu berarti kita dalam posisi sedang menindas. Tapi kalau kita itu sekarang hancur ekonominya karena riba, berarti sedang ditindas. Karena kemungkinannya cuma 2. Kalau tidak menzolimi, yang dizolimi. Nah itu caranya Islam menyelesaikan, kalau ingin tobat dari riba itu begitu. Udah, jangan diperhatikan bunganya lagi. Baik, yang ketiga apa tadi? Tadi bagaimana caranya ya mengarahkan Indonesia agar bisa menuju sistem ekonomi Islam dengan secara sistemik tadi. Iya, satu-satunya cara orang Islam harus aktif mengkampanyekan ekonomi Islam. Terutama ekonom-ekonomnya inilah yang lagi kuliah S2 itu. Jangan malah mengkampanyekan ekonomi kapitalis. Harus belajar ekonomi Islam. Cuma ekonomi Islam itu kan memang harus difahami dengan ilmu-ilmu ekonomi konvensional. Kalau nggak belajar ekonomi konvensional, kita jadi buta terhadap fakta. Tapi pengetahuan fakta tentang ekonomi ini diperlukan. Kayak ilmunya Profesor Didik tadi mantap sekali. Ilmunya Dr. Rizal itu mantap sekali. Tapi kan kalau sudah bicara solusi, itu tidak boleh pakai kapitalis lagi. Jadi Islam itu turun untuk menjadi solusi. Untuk bisa menyelesaikan masalah harus ngerti faktanya. Kalau kedokteran itu dokter akan bisa menyembuhkan dengan tepat kalau ngerti fakta penyakitnya. Kalau orang ekonomi, kita tidak bisa menyelesaikan problem ekonomi, termasuk dengan ekonomi Islam pun kita nggak bisa menyelesaikan kalau nggak ngerti fakta ekonomi. Nah, oleh karena itu yang diperlukan memang 2 ilmu itu, yaitu kita harus paham fakta ekonomi, bagaimana cara kerja ekonomi, bagaimana cara berjalannya ekonomi, bagaimana sunnatullahnya ekonomi. Tetapi kalau sudah bicara solusi, kalau kita memang mengaku Islam, kita mengaku orang Islam harus dengan petunjuk yang sudah diturunkan oleh Allah. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menyelesaikan semua problem kehidupan, termasuk problem ekonomi. Nah, sekarang siapa lagi yang bisa mempromosikan ekonomi Islam kalau tidak orang-orang Islam? Apalagi ekonom-ekonom muslimnya gitu loh. Nah, saya bersyukur ada forum-forum seperti ini ya, forum FAM ini dari Dr. Eko
luar biasa. Supaya apa? Ya mahasiswa-mahasiswa ekonomi ini harus memang mendapatkan pemahaman tentang ekonomi Islam. Kalau enggak ya nanti ditinggalkan ekonomi Islam. Jangan berharap ekonomi Islam itu tiba-tiba tegak sendiri atau berjalan sendiri atau diamalkan sendiri. Ketemu pirang perkoro, istilahnya orang Jerman kan begitu. Ya enggak mungkin lah. Ekonomi Islam itu hanya bisa berjalan, bisa diamalkan, termasuk oleh pemerintah kalau ada yang menyampaikan, ada yang mendakwahkan. Ada yang memahamkan. Kalau enggak ya sesuai pemahamannya masing-masing. Kalau belajarnya di Amerika ya ilmu-ilmu dari Amerika itu semua yang digunakan untuk menyelesaikan ekonomi Indonesia. Kalau enggak pernah, Islam itu enggak bisa muncul dari otak kita sendiri. Islam itu harus diajarkan, harus dipelajari. Islam itu datangnya dari wahyu Allah melalui Rasul, kemudian sampai ke ulama, sampai ke kita. Enggak mungkin otak kita itu bisa secara otomatis berpikir tentang ekonomi Islam, nggak bisa. Harus dipelajari, harus dikaji. Setelah kita paham, baru disampaikan. Prosesnya begitu. Kalau ekonomi konvensional itu kan bisa dengan nalar, bisa dengan logika. Kalau ekonomi Islam nggak bisa. Harus dengan wahyu, harus dengan Al-Quran. Kita nggak boleh ngawur. Nah, inilah perlunya kita mengkaji terus dengan sabar, dan alhamdulillah ini difasilitasi. Ya, semoga tetap istiqomah, bisa jalan terus, dan membawa manfaat untuk kita sekalian, termasuk untuk negara kita Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Dwi Condro atas jawaban yang sangat mencerahkannya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, kita sudah sampai pada sesi terakhir. Tapi sebelumnya saya ingin juga meminta Bapak Dr. Dwi Condro untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai closing statement pada hari ini. Kepada beliau saya persilakan. Monggo Pak Dr. Dwi Condro. Saya biasanya closing itu kayak khutbah kedua ya. Biasanya saya penutupnya kalau khutbah Jumat kan dengan mengutip satu ayat ya. Ini untuk pegangan bagi kita semua, termasuk untuk saya. Jadi Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 40 kalau nggak salah, saya lupa ayatnya. Jadi Allah sudah mengingatkan, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh ulah tangan manusia. Ini kalau sampai terjadi malapetaka, terjadi musibah karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia, ini ternyata sikap Allah bagaimana? Ternyata dibiarkan oleh Allah kehancuran ini terjadi. Tidak akan ditolong. Kita mau berdoa kayak apapun tidak akan ditolong. Justru dibiarkan. Dari mana taunya? Dari kelanjutannya ayat tadi, liyuziqahum ba'dallazi amilu. Ini jawaban dari Allah, supaya mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Jadi dibiarkan sama Allah. Ben kapok istilahnya orang Jerman itu, jejere kauman ya. Dibiarkan sama Allah, nggak akan ditolong. Tujuannya apa? Allah membiarkan itu, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar untuk kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali kepada Islam. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan ruwetnya, termasuk tadi dua pembicara sudah fokusnya ke satu, ini kan sumber masalahnya itu COVID-19. Kita harus ingat, COVID ini dari Allah. Makhluk ini, virus ini dari Allah. Siapa yang bisa menghilangkan? Mau sombong apa manusia? Sehebat apapun, bisa? Harusnya kita sadar. Yang bisa menarik, mungkin dalam hitungan yang sangat cepat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberi syarat. Syaratnya apa? Kembali ke jalan yang benar. Mau kembali ke jalan Islam. Urusan COVID-19 gampang. Di mata Allah mudah. Asal apa? Kita mau sadar, taubat, kembali ke jalan yang benar. Kalau kita sudah mau sadar, kembali jalan yang benar, nanti tinggal nagih sama Allah. Ya Allah, saya sudah taubat. Tolong diangkat ini COVID. Selesai. Allah sudah janji, hilang itu. Itu namanya solusi langit ya. Selain kita berpikir solusi bumi, ya harus ada solusi langit. Kalau enggak gitu, ini namanya bukan seminar ekonomi Islam.
Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya agak merinding ya tadi mendengarkan jawaban beliau ya. Jadi mudah-mudahan juga bisa mempengaruhi akal pikiran kita semua, Bapak Ibu sekalian, dan juga tadi mencerahkan bahwa sebenarnya kita solusinya adalah kembali kepada Allah, bertaubat, dan juga tadi tidak lupa juga menggunakan solusi langit yang sudah Allah sampaikan kepada kita. Baik, terakhir saya ingin minta closing statement juga kepada Bapak Dr. Rizal Taufikur Rahman. Apakah beliau masih bersama kita? Ya, masih. Ya, enggak, Bapak Rizal. Baik, terima kasih. Saya kira tadi dari Dr. Dwi Condro luar biasa tuh ya. Jadi solusi langitnya seringkali itu dilupakan itu. Ya. Jadi saya sependapat itu solusi langit itu penting. Ya. Meskipun perlu ada upaya kita solusi duniawi lah gitu ya, usaha duniawi. Nah, usaha duniawinya saya coba karena ini topiknya tentang resesi begitu ya. Tentu kebijakannya harus tepat gitu. Jadi akar masalahnya itu sekarang yang membuat ekonomi kita bisa seperti ini begitu ya. Karena memang ya kebijakannya yang tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi gitu. Ya, tapi perlu diingat juga bahwa kondisi ekonomi kita tidak serta-merta luluh lantak akibat COVID juga. Toh sebelumnya juga sedang dalam kondisi stagnan. Ya. Tidak hanya Indonesia tapi juga dunia. Nah, oleh karena itu seyogianya pemerintah gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan ini yang jelas-jelas gitu. Utamanya ya yang dihadapi sekarang ini adalah COVID, maka harusnya itu dulu diselesaikan ya solusinya. Jadi COVID-nya harus diselesaikan dulu ya dengan tidak hanya kebijakan tetapi juga upaya-upaya untuk menyelesaikan dan tidak tidak menyebar lagi COVID itu. Itu pentingnya di situ karena dalam konteks ekonomi ya tenaga kerja atau kita itu ya dianggap sebagai suplai tenaga kerja begitu dan melalui sebagai input dari produksi harus sehat dulu gitu loh. Tidak hanya fisik tapi juga psikisnya. Nah, itu juga disebabkan gara-gara COVID ini gitu. Nah, oleh karena itu maka tentunya COVID-nya yang harus diselesaikan, baru kemudian ekonominya. Nah, jangan sampai terbalik gitu. Ekonomi dulu baru COVID. Ya gimana ekonomi mau hidup gitu, mau berjalan dengan baik, kemudian recovery ekonomi juga cepat jika COVID-nya tidak terselesaikan. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa kebijakan antisipasi COVID seyogianya lebih didahulukan ya sambil menyelesaikan recovery ekonomi. Ya, jangan ekonomi dulu ya baru COVID, tapi COVID dulu sambil berjalan ya ekonomi gitu. Ya meskipun ini dilakukan tapi nyatanya kan tidak efektif gitu ya, belum efektif lah untuk mendongkrak perbaikan ekonomi. Nanti kita cek kita tunggu hasil rilis BPS ya di akhir bulan inilah. Triwulannya bagaimana catatnya ya. Kalau kemudian minus dan ini ya artinya kebijakan kita memang masih jauh yang diharapkan dan perlu ada perbaikan yang extraordinary ya bukan yang biasa saja. Jadi closing statement saya gitu ya, perlu ada upaya yang extraordinary dalam menyelesaikan COVID ini, tidak hanya solusi langit tapi juga solusi dunia yang tentu harus menyelesaikan akar permasalahan kondisi sekarang, yaitu COVID. Jangan buat masalah yang lain dulu, selesaikan dulu masalah COVID. Saya kira itu, terima kasih. Baik, luar biasa ya pemaparan ketiga pembicara kita pada siang hari ini. Saya kira semua sudah lengkap ya, tadi ada solusi langit, ada solusi dunia, dan setelah ketiganya kita bisa dapat ambil pelajaran. Alhamdulillah Bapak-Ibu sekalian, ini tak terasa sudah menuju waktu 3.30.
itu tandanya sesi ini mesti saya akhiri. Saya mengucapkan terima kasih kepada para penanya yang sudah mengajukan pertanyaannya, dan juga mohon maaf kepada penanya yang belum saya sampaikan atau belum kita jawab pertanyaan-pertanyaannya karena waktu yang terbatas pula. Saya juga berterima kasih kepada para pembicara, Prof. Didik Syahbani, Dr. Rizal Taufikur Rahman, dan Dr. Dwi Condro atas semua pemaparan materi yang sangat berharga. Ya, saya selaku moderator mohon maaf juga jika ada kata-kata dan juga perilaku yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.